Ya, selamat malam saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan ini kita akan masuk pada pertemuan ketiga untuk mata kuliah matematika optimisasi. Terlebih dahulu saya ingin tahu respon Anda, apakah suara saya terdengar dengan baik? Sudah, Pak. Jelas, Pak. Oke, ya, baik. Kita coba lihat slide berikut untuk materi presentasi. Ya, ini adalah slide presentasi pada malam hari ini, yaitu pertemuan ketiga. Kita akan membahas tiga hal atau tiga bagian. Yang pertama adalah kita akan membahas yang terkait dengan fungsi vektor. Jadi eh, sekarang perbedaannya atau yang berbeda adalah fungsinya disebut dengan fungsi vektor. Eh, Fungsi vektor ini berarti punya karakter yang beda dengan fungsi yang kita pelajari di kalkulus 1 dan kalkulus 2. Kemudian, tapi mereka terkait. Kemudian ada nanti kurva bidang sebagai hasil dari kurva fungsi vektor. Terus kita akan melakukan proses turunan dari fungsi vektor. Seperti halnya kita punya fungsi skalar, satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi di eh, kalkulus 1, kalkulus 2 sebelumnya, yaitu kita melakukan turunan, maka fungsi vektor juga kita bisa lakukan turunan. Kemudian ada integral dari fungsi vektor. Bagian yang pertama, yaitu yang terkait dengan apa itu fungsi vektor dan kurva ruang. Oh, Mas, ada kendala terkait dengan convert dari PDF, convert dari. Oke, saya akan stop share untuk mengulang convertnya. Mohon bersabar, sedang proses untuk mengconvert, mengconvert. Ya, ini tadi kita punya fungsi vektor bagian pertama, kemudian turunan dari fungsi vektor dan eh, integral dari fungsi vektor. Jadi ini fungsi vektor, kemudian kurva hasil fungsi vektor karena tiga dimensi, dua dimensi kita sebut kurva. Bisa kalau untuk tiga dimensi berarti kurva ruang. Kemudian ada turunan dari fungsi vektor dan integral dari fungsi vektor. Kita bahas yang pertama, yaitu tentang fungsi vektor. Ini berikut adalah definisi dari fungsi vektor. Jadi ada simbolnya, biasanya sebuah fungsi vektor itu R. Kalau fungsi di skalar kan untuk dimensi satu, 2, dan 3 kita sering menyebutnya sebagai F, Fx gitu ya. Jadi simbolnya
huruf R. Tapi kalau untuk fungsi vektor itu simbolnya yaitu R gitu. Ini eh, simbol untuk fungsi vektor. Dan ini adalah dua dimensi karena komponennya vektornya adalah IJ, dua, dua, dua komponen. Terus kalau dia tiga komponen, berarti kita mempunyai kurva yang ada di ruang, yang nanti kita sebut sebagai kurva ruang. Terus fungsi vektor sering dinyatakan sebagai RT sama dengan FT GT untuk di bidang dan RT sama dengan FT GT HT di ruang. Berikut ilustrasi dari fungsi vektor. Jadi seakan-akan kita mengambil eh, jejak jejak dari titik ujung vektor-vektor terhadap waktu. Jadi ini misalkan ujungnya ada di bagian sini, berarti ini nanti akan merupakan R yang baru. Misalkan R-nya, ya ini artinya tentu misalkan T0 ya. Itu berarti fungsinya akan T0, F0, koma, G, T0. Nah, ini kita lihat jejaknya nanti eh, berarti jejaknya itu berada hasil dari titik-titik ujung yang ada di ujung vektor itu dihubungkan sehingga kita punya sebuah kurva yang disebut dengan kurva ruang. Jadi ini adalah kurva ruang yang ditemukan untuk fungsi ya seperti itu. Dan itu berarti eh, fungsi vektor kalau digambar akan menjadi kurva. Kalau fungsi vektornya dua dimensi, maka kurvanya dua dimensi. Ini adalah contoh kurva yang tiga dimensi. Kita lihat cukup kompleks. Ini kurvanya nanti dimulai dari titik T0-nya ini, terus dia akan bergejolak dan menghasilkan arah. Dan ini kelihatannya loop ya. Jadi ini nanti akan terlihat nyambung lagi ke awal. Oke, kita punya sebuah contoh untuk melihat bagaimana kurva ruang atau kurva bidang nanti dihasilkan dari sebuah fungsi vektor. Ini fungsi vektor yang R dan fungsi vektornya nanti akan memiliki persamaan seperti ini dan Y-nya adalah min 3 cm ya. Kalau kita kuadratkan, kuadratkan berarti kan kita dapatkan X kuadrat, X kuadrat sama dengan 4 ya. X kuadrat sama dengan 4, 4 cos kuadrat. 4 cos kuadrat, cos kuadrat T. Berarti kalau dikuadratkan ini, kalau Y-nya dikuadratkan,
Y-nya di produk, kita akan dapatkan T ini menjadi 9. Ya, produk sama dengan 9 ya, karena ini 3 produk. Kemudian ini adalah sin produk T. Terus kalau dibagi 4, ini dibagi 4 akan empatnya saling coret atau coret. Kemudian ini dibagi dengan 9, ini 9-nya juga coret. Jadi kalau kita jumlahkan X order tambah Y order, hasilnya sama dengan 1 ya, karena cos order tambah dengan sin order kan hasilnya yang 1. Nah, grafik dari persamaan adalah elips dengan arah kurva searah dengan jarum jam, jadi berputar searah dengan jarum jam. Nah, ini hasil perputarannya. Kemudian kalau yang ini sekarang untuk menggambarkannya agak cukup sulit mungkin ini ya. Y-nya, X-nya adalah 4 cos T, Y-nya sama dengan 4 sin T. Terus kalau ini dijumlahkan, cos kuadrat tambah dengan sin kuadrat, yaitu X per 4. Eh, dan ini nanti kalau dikeluarkan sinnya juga akan kita dapatkan Y dibagi 4. Nah, nanti eh, hasil X dan Y, satunya cos T, satunya sin T, dikuadratkan, kita akan dapatkan hasilnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Ya, ini contoh-contoh ya, eh, kurva. Kalau tadi contohnya eh, sebelumnya 2 dimensi, sekarang contohnya 3 dimensi. Ada sebuah apa ini, pipa paralon mungkin ya, yang diselimuti oleh kurva. Kurvanya yang warna hitam ini. Jadi kita dapatkan eh, fungsinya membuat bentuk 4 cos T I tambah dengan 4 sin T J sama dengan tambah dengan T K. Dan T-nya membesar, maka T-nya juga semakin, kurvanya juga nilainya semakin tinggi. Nah, saya akan perlihatkan di menggunakan software untuk kurva ini. Kita stop share terlebih dahulu. Ini eh, gunakan software kalkulus plot 3 dimensi. Kita bisa melihat gambar kurva dari persamaan yang tertulis di bagian kiri. Ya, ini kita dapatkan perspektif 3 dimensi. Terus kalau kita mau input persamaan, apakah persamaan garis, kurva, dan seterusnya, ini bisa kita hapus dengan cara tanda X ini diklik, kita akan dapatkan ruang kosong. Kemudian gimana cara menggambar kurva? Yaitu dengan menggunakan bisa checkbox atau bisa eh, ya, untuk bisa terlihat ya fungsi 3 dimensi, kita bisa lihat dari
checkbox. Ini belum diapa-apakan. Terus kita ubah menjadi bentuk wisuda. Ya, kita dapatkan eh, untuk menginput kurva kita bisa menggunakan ini kurva ruang. Ya, kurva ruang. Ini contohnya. Jadi contohnya yaitu kurva ruang. Oke, ini kalau kita animasikan akan terlihat ada BBM, ada tiga vektor yang disebut dengan vektor IJ dan K. Ini dia vektor R, P, A. Kita dapatkan nilai-nilai yang berada pada bagian kanan ini. Oke, itu contoh kalkulus pola tiga dimensi. Kita kembali ke slide yang terkait dengan ya ini eh, penjelasan tadi. Terus kita akan masuk pada turunan dari fungsi skalar. Turunan ini dan integral juga pasti tidak terlalu sukar, walaupun satunya konsep skalar, satunya konsep online. Kita akan lihat yaitu fungsi yang fungsi R yang akan diturunkan. Jika dia memuat ft dan gt, maka ketika kita turunkan hasilnya dia sudah yang akan dijemput itu mempunyai dua atau mendapatkan dua aksen ya di sini. Ini R aksen berarti ft aksen I, I tambah dengan G aksen J. Demikian juga dengan R, jadi artinya proses eh, turunan dari fungsi vektor itu adalah turunan dari masing-masing subjek. Ya, ini termasuk mudah untuk diperlihatkan dan ini adalah sifat-sifat dari fungsi vektor. Oke, sifat-sifat turunan kita akan kembali jika dibutuhkan. Sekarang kita masuk ke contoh yang berikut ini. Jadi ada dot ya, kemudian hasil dot itu nanti akan dilakukan turunan. Sedangkan yang kedua di-crosskan dulu ya, di-crosskan hasil crossnya eh, U dan U, U dan VU aksen ya, U dan U aksen. Kalau kita crosskan, crossnya berarti di bagian sini kita crosskan. Ya, kita bisa hitung dengan menggunakan determinan ini I, J, K, ini seperti
Baris keduanya adalah seperti ya, seperti min satu dan T pangkat K. Terus di bagian ketiga nanti ada eh, T kuadrat, T kuadrat min 2T, T kuadrat min 2T dan angka satu ini dicari determinannya. Kita dapatkan contoh untuk dua pedang yang eh, berkaitan dengan nilai determinan ini. Ini contoh ya yang sudah kita lihatkan di slide sebelumnya. Sekarang ada detail terhadap operasinya. Operasinya adalah operasi cross. Ini di crosskan dulu. Baris kedua ini adalah suku dari R, baris ketiga ini suku dari eh, ya, kita lihat sekarang turunan dirasa tidak terlalu subur ya. Jadi tinggal menurunkan masing-masing komponennya dengan turunannya adalah turunan dari fungsi skala. Terus bagian ketiga hari ini kita lihat eh, untuk integral ada dua jenis ya, integral tentu dan integral tak tentu. Integral tentu, integral tak tentu dulu ya, yaitu fungsi f dalam menjaga fungsi f diturunkan, diintegralkan hasilnya turunan dari komponennya. Kalau integral dari integral tentu dari A sampai B, ini juga kita dapatkan turunannya. Nah, untuk yang kedua, ini eh, tinggal menambahkan faktor H, K ke dalam ruang ganti atau untuk mendapatkan integral tak tentu dan integral tentu. Nah, berkaitan dengan integral, kita mempunyai sifat dijumlahkan. Jadi, daerah definisinya atau hasilnya dijumlahkan, eh, kebanyakan soalnya ya kita memperoleh atau mendapatkan integral tentu ya, didapatkan dengan cara masing-masing komponennya diintegralkan. Hmm, ya, eh, sebenarnya materi untuk pertemuan tiga ini tidak banyak, tinggal latihan-latihan saja. Untuk soal 9 dan 10 ini kita bisa skip karena ini adalah konsep limit ya sebenarnya. Kita kita checklist saja ini ya. Sudah atau harusnya bisa dihitung ya. Oke, kita lihat contoh lain. Eh, Segmen garis ya. Segmen garis ini nyampur dengan kalkulus 2 harusnya ya. Jadi ada dibuat dulu PQ yang merupakan faktor ya, kita lihat eh, untuk segmen garis itu butuh vektor arah dan butuh titik P0 gitu ya. Kalau tekanannya bisa kita hitung saat eh, ya bisa jadi dengan melihat selisih antara
Ini P, V-nya berarti selisih antara suku ujung dengan suku awal. Sedangkan salah satu titiknya bisa dipakai titik pertama atau titik terakhir. Oke, sekarang masuk pada turunan. Berarti kita melakukan turunan terhadap tiga komponennya. Jadi kita pakai nomor 19, kita lakukan turunan untuk nomor 19 ini. Eh, jadi kita harus perhatikan satu persatu ya, T sin T, T cos T, dan T. Berarti turunan dari eh, fungsi T sin T, ya, kita lakukan T sin T, turunannya nanti adalah ini turunkan satu, jadi sin sin T, sin T, kemudian ini sin diturunkan menjadi T cos T. Terus kalau yang diturunkan DT-nya adalah T cos T, kita dapatkan dengan cara yang sama, ini jadi cos T, cos diturunkan jadi min T cos T. Ya, ini proses menghitung ya. Ini juga lebih lanjut, yaitu T, T aksen, kemudian T aksen, R aksen dengan R double aksen dipertandingkan. Ini integral tak tentu, integral tak tentu, dan ini masih juga integral tak tentu. Oh, ini yang ditanya itu justru R-nya ya. R-nya yang ditanya. Jadi ketika R-nya di- dihitung, kita lakukan turunan dari R, kita ambil soal nomor 67, nomor 67, kan? 67, berarti kita mengintegralkan ini sama dengan integral dari T ya, dari 4 T pangkat 2 T dt, ketika diturunkan hasilnya 4 ya, dikali setengah T pangkat 2 T, tambah dengan nilai R. R itu sebesar 3, ya, ini didapatkan 2 E pangkat 2 T. Sedangkan kalau untuk ini harusnya didapatkan, karena caranya ini berarti kita lihat ya, R, T, kalau dt berarti integral dari
4 E pangkat 2T DT ini dilanjutkan dengan tambah dengan yang bagian dari C-nya integral dari 3 E pangkat T Oke, ini 3 E pangkat T DT C. Nah, masing-masing kita integralkan dan nanti kita dapatkan nilai konstanta. Ya, saudara-saudara sekalian, materi sekali lagi tidak begitu banyak pada kesempatan ini. Juga tugas lebih banyak terkait dengan operasi vektor, silakan dikerjakan. Dan deadline-nya pada hari minggu depan ya, pada hari Rabu minggu depan. Oke, saudara-saudara sekalian, selesai kuliah kita pada kesempatan ini, saya akan kirimkan nanti link YouTube untuk pertemuan ketiga pada malam hari ini. Demikian, saudara-saudara sekalian, selamat beristirahat. Terima kasih sudah mendengarkan kuliah minggu ketiga pada malam hari ini. Selamat malam semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.